Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai tingkat bunga nominal dan tingkat bunga efektif. Capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu melakukan perhitungan dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan tingkat bunga efektif. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, sebetulnya untuk bunga nominal dan bunga efektif itu juga mengacu pada perbedaan antara bunga majemuk dan bunga sederhana. Ya, perbedaan antara kedua bunga tersebut terletak pada apakah bunga yang dihasilkan oleh induk itu akan ikut berbunga pada periode sebelumnya ataukah hanya dari induk awalnya saja. Nah, untuk bunga efektif dan nominal juga mengacu pada perbedaan tersebut, hanya saja kedua jenis bunga ini hanya digunakan bila periode pemajemukannya itu kurang dari 1 tahun. Jadi misalnya setiap bulan atau setiap 3 bulan dan seterusnya. Baik, kita mulai yang pertama yaitu mengenai tingkat bunga nominal tahunan. Ini adalah perkalian antara jumlah periode pemajemukan per tahun dengan tingkat bunga per periode. Jadi misalnya pemajemukan dilakukan tiap bulan, bunganya adalah 1,5% per bulan, maka tingkat bunga nominal tahunannya itu adalah 12 kali 1,5%, sehingga hasilnya adalah 18% ya. Ini. Nah, kita lihat di sini untuk formulasinya adalah sebagai berikut. R sama dengan I kalikan M, di mana R adalah tingkat bunga nominal, I tingkat bunga, dan M adalah jumlah pemajemukan per tahun. Oke, nah sekarang tingkat bunga efektif. Ini adalah tingkat bunga tahunan termasuk pada efek pemajemukan dari setiap periode yang kurang dari 1 tahun ya. Ini kita lihat. Jadi ada efek pemajemukan dari setiap periode yang kurang dari 1 tahun. Nah, untuk rumusnya adalah sebagai berikut. I efektif sama dengan 1 plus I pangkat M dikurang 1 atau 1 plus R dibagi M pangkat M dikurang 1. Nah, untuk contoh yang sama, bila pemajemukan tiap bulan dengan bunga 1,5%, maka I efektif itu adalah sama dengan 19,5618%. Jadi kita lihat di sini hasilnya akan berbeda dibandingkan dengan tingkat bunga nominal. Dengan pendekatan lain, I efektif itu bisa kita hitung dengan rumus I efektif sama dengan F dibagi P, 1 dibagi N-1. Ya. Nah, jika periode pembayaran itu tidak sama dengan periode pemajemukan, maka perlu dilakukan manipulasi tingkat bunga dan atau periode pembayaran. Oke, jadi yang pertama, ketentuan yang pertama ya, yaitu perhitungan untuk periode pembayaran yang lebih besar daripada periode pemajemukan. Maka di sini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan tingkat bunga efektif. Yang kedua adalah membagi bunga nominal R dengan jumlah periode pemajemukan. Ya. Oke, ingat ada dua cara. Ya, cara 1 dan cara 2. Baik, kita lihat berikutnya. Rumusnya ya, hubungan P dan F itu akan menjadi mencari P diketahui F pada tingkat bunga R per M persen N kalikan M ya. Ini untuk rumus yang kedua. Oke, kemudian kalau F dengan P menjadi F, mencari F diketahui P R per M persen N kalikan M.
Nah, untuk R itu adalah tingkat bunga, M adalah periode pemajemukan ya. Jadi misalnya dimajemukan setiap 3 bulan, berarti M-nya itu adalah 4. Kalau misalnya dimajemukan setiap bulan, berarti M adalah 12 ya. Dan seterusnya. Kemudian N adalah tetap sama, yaitu periode. Nah, sekarang untuk pembayaran deret seragam, maka tingkat bunga efektif itu harus diekspresikan dalam periode pembayaran. Oke, kita lihat bersama-sama contoh yang pertama. Seseorang menabung sebanyak 1 juta rupiah sekarang, kemudian 3 juta 4 tahun dari sekarang, dan 1,5 juta 6 tahun dari sekarang, tingkat bunga 12%, dan dimajemukkan tiap 6 bulan. Berapa uang yang ia miliki 10 tahun dari sekarang? Baik, kita akan membuat diagram aliran kasnya. Dan sekarang yang perlu kita ketahui adalah bahwa di sini ada proses pemajemukan ya. Jadi ini menggunakan I efektif. Tingkat bunganya 12%. Kemudian dimajemukkannya adalah setiap 6 bulan. Kalau dimajemukkan setiap 6 bulan, berarti kita tahu di sini M itu adalah sama dengan 2 ya. Kemudian yang ditanyakan ini adalah F pada N ke 10 ya. Ini berapa? Nah, kita gambarkan dulu diagram aliran kasnya. Kita gambarkan diagram aliran kasnya. Kok putih? Sebentar, saya ganti yang hitam. Warnanya, oh iya salah. Oke. Saya pindah ke bawahnya ya. Jadi diagram aliran kasnya adalah sebagai berikut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini saya potong aja. Kemudian di sini 9 dan 10 ya. Yang diketahui tadi adalah pada tahun ke-0 itu 1 juta. Kemudian 4 tahun dari sekarang itu adalah 3 juta. Kemudian 6 tahun dari sekarang 1,5 juta ya. 1,5 juta. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa F pada tahun ke-10. Kemudian kita tahu tadi bahwa pemajemukan dilakukan setiap 6 bulan sehingga M sama dengan 2. Kemudian I-nya adalah 12%. Ya. Oke, ini adalah diagram aliran kasnya. Kemudian kita bisa menghitung atau menyelesaikan kasus ini dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan I efektif ya. Jadi kita harus mencari I efektif. Jadi I efektif yaitu sama dengan 1 ditambah R per M ya kan, 0,12 dibagi 2 pangkat M dikurang 1 ya. Sehingga I efektifnya itu adalah 0,1236 atau sama dengan 12,36%. Oke, jadi ini adalah I efektifnya. Nah, setelah itu kita bisa menghitung F ya.
Ini F-nya. Nah, kita lihat di sini ini adalah merupakan bentuk aliran kas yang tidak teratur. Nah, karena yang ditanyakan adalah F, maka kita akan menghitung untuk setiap aliran kas ini untuk dicari F-nya ya. Jadi di sini ada 3 aliran kas. 1, 2, dan 3 dari sini ya. Ini ya. Lihat di panah saya, satu lagi adalah yang ini. Oke, jadi F sama dengan berarti kan diketahui P ya. Berarti P-nya adalah 1 juta. 1 juta. Jika mencari F, diketahui P. Bunganya kita tahu tadi adalah 12,36, berarti ini 12,36%. N-nya itu adalah 10 ya. Yang ini. Kemudian yang kedua adalah P-nya 3 juta ya. Mencari F, diketahui P. Bunganya sama 12,36%. Waktunya dari 4 ke 10 berarti ada 6 periode. Ditambah 1,5 mencari F, diketahui P. Bunganya sama 12,36%. Kemudian untuk N-nya itu adalah 4 ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat tabel, tapi karena tingkat bunganya itu adalah tidak ada di tabel, jadi kita harus melakukan interpolasi ya. Interpolasi. Jadi karena mungkin yang di tabel itu hanya ada 12 dan 13. Jadi di sini kita harus melakukan interpolasi sehingga kita akan memperoleh nilai pada tingkat bunga 12,36%. Oke, nanti silahkan kalian coba di rumah ya. Jadi hasil akhirnya nanti itu adalah sebesar ini 11,6345 juta. Oke, silakan nanti kalian hitung di rumah untuk mencari berapa sih di tabel ya. Mencari F, diketahui P, tingkat bunga 12,36, pada N 10, dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah sekian. Oke, ya, itu adalah cara yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kalau cara yang kedua? Oke, saya akan hapus di sini. Oke, cara yang kedua, adalah dengan menggunakan rumus, ya, yaitu kita rumus yang tadi yaitu mencari F sama dengan P, mencari F, diketahui P, R dibagi M, N kalikan M. Oke, ini rumusnya. Sehingga kita bisa menghitung ya. Jadi yang pertama 1 F per P, R per M, R-nya adalah 12 dibagi 2, N-nya tadi adalah 10 dikalikan 2 ya. Ditambah di 3 juta dikalikan F per P sama 12 per 2. Yang berbeda adalah tahunnya ya. Karena tadi di diagram alir kas kita melihat bahwa yang 3 juta itu terjadi pada tahun yang keempat ya. Sehingga
Ini adalah 6N kalikan M. Berarti 6 dikalikan 2. Ya. Kemudian satu lagi yaitu ditambah 1,5 F per P 12 per 2 4 kali 2. Ya. Jadi ini 1 dikalikan, jadi kita bisa menghitung bersama-sama yaitu pada tingkat bunga 6%. Oh ini persen ya. Ini persen, ini juga persen. Jadi mencari F diketahui P tingkat bunganya 6%, N-nya adalah 20. %, kemudian 12 N-nya ditambah 1,5 F per P 6%, ini adalah 8 ya. Sehingga hasilnya sama. Jadi kalian cek dengan menggunakan tabel ya. Hasilnya adalah 11,6340 juta. Ini cara yang kedua. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian boleh menyelesaikan dengan salah satu dari kedua cara tersebut. Apakah menggunakan I efektif dengan rumus ya, atau kita menggunakan rumus yang ini ya. Jadi silahkan kalian mau memilih yang mana. Berikutnya. Seorang pemuda menabung setiap 6 bulan sebesar 1 juta selama 7 tahun. Berapakah nilai tabungannya pada saat ia terakhir menabung bila bunga yang berlaku adalah 8% per tahun dan dimajemukkan setiap 3 bulan ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia menabung setiap 6 bulan sebesar 1 juta selama 7 tahun. Berarti di sini adalah deret seragam ya. Berapakah nilai tabungannya pada saat ia terakhir menabung bila bunga adalah 8% per tahun dan dimajemukkan tiap 3 bulan. Oke, ini saya ganti dulu pennya hitam. Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, untuk deret seragam, tingkat bunga efektif itu harus diekspresikan dalam periode pembayaran. Nah, pada soal tadi, periode pembayaran adalah 6 bulan, jadi bunga efektif itu juga dicari untuk periode 6 bulan. Ini adalah diagram aliran kasnya, ya, karena di sini langsung kita buat menjadi seperti ini ya. Jadi karena tadi dia adalah periode pembayaran setiap 6 bulan ya. Kemudian yang dicari di sini nanti adalah F ya. Ini F-nya berapa? Kemudian A-nya tadi adalah sama yaitu sebesar 1 juta. Nah, pemajemukan tadi dilakukan setiap 3 bulan. Nah, kemudian untuk periode pembayaran 6 bulan, jadi M-nya itu adalah 2. Ya. Sehingga kita bisa menghitung I efektif itu sama dengan 1 ditambah, tadi I-nya 8% ya. Saya tuliskan di sini, I sama dengan 8%. Ya, karena ini 8% adalah untuk 1 tahun, sedangkan kalau untuk 6 bulan berarti 0,04%. 0,04 bagi 2, kemudian pangkat M ya, dikurang 1. Sehingga I efektif itu sama dengan 4,04%. Nah, dari situ, jadi yang kita bisa melihat di sini bahwa I efektif 4,04 ini adalah
tingkat bunga nominal untuk tiap 6 bulan ya. Sehingga kita bisa menghitung F, yang diketahui adalah A, berarti A mencari F, diketahui A, tingkat bunganya 4,04%, kemudian N-nya itu adalah sebanyak 14 ya. Jadi 1 juta dikalikan untuk ini nilai dalam tabel, kita harus melakukan interpolasi juga karena tidak ada di tabel. Hasilnya adalah 18,344 sehingga F sama dengan 18,344 juta ya. Demikian untuk penyelesaian masalah deret seragam ya, tingkat bunga efektif pada deret seragam. Nah, sekarang yang kedua adalah perhitungan untuk periode pembayaran yang lebih pendek daripada periode pemajemukan. Asumsinya adalah tidak ada bunga pada periode interpemajemukan, maka uang yang disimpan pada periode interpemajemukan dianggap terjadi pada awal periode pemajemukan berikutnya, dan uang yang diambil pada periode tersebut akan dianggap terjadi pada akhir dari periode pemajemukan sebelumnya. Kita lihat bersama-sama, ini adalah diagram aliran kas dari suatu kasus sebagai berikut ya. Yang dicari di sini adalah nilai awalnya atau P. Carilah nilai awal dari total aliran kas tersebut bila pemajemukan dilakukan setiap 4 bulan, bunganya adalah 5% tiap 4 bulan ya. Oke. Baik. Jadi ini adalah contoh kasus untuk periode pembayaran yang lebih pendek dari periode pemajemukan. Kita lihat bahwa periode pemajemukan adalah setiap 4 bulan. Kita lihat di sini untuk pembayaran, ini kita lihat ya. Jadi ini 2 bulan sudah ada aliran kas, 2 bulan ya. Kemudian yang ini juga 2 bulan, ini juga 2 bulan, yang ini 3 bulan ya. Ini 2 bulan ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai periode pembayaran lebih pendek daripada periode pemajemukan. Sementara periode pemajemukannya adalah 4 bulan ya. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah dengan mengikuti aturan yang tadi ya. Oke. Jadi ini adalah bentuk diagram aliran kas awal ya. Tadi disebutkan uang yang disimpan pada interpemajemukan itu dianggap terjadi pada awal periode pemajemukan berikutnya. Interpemajemukan. Jadi kalau pemajemukannya adalah 4 bulan, yang terjadi interpemajemukan berarti ini ya. Ini kemudian yang ini. Dan satu lagi adalah 2 lagi ini dan ini. Semuanya terjadi pada interpemajemukan. Pemajemukannya tiap 4 bulan, jadi kita lihat di sini 4, 8 dan ke-12 ya. Oke, jadi maka diagram aliran kas ini kemudian akan berubah dengan mengikuti aturan yang tadi. Ini seperti ini. Jadi setelah kita ikuti aturan yang tadi, maka diagram aliran kasnya akan menjadi seperti ini ya. Ya. Oke, yang tadi ada di interpemajemukan kemudian ke periode awal periode pemajemukan berikutnya. Jadi menjadi seperti ini, dia akan berpindah ya. Nah, setelah kita pindahkan aliran kasnya mengikuti aturan tadi ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Misalnya
pada periode yang keempat. Ini ada aliran kas masuk dan keluar ya. Jadi karena ini masuknya adalah 200, keluarnya 120, berarti akan terjadi sisa dimasukkan menjadi 80. Ya, dan seterusnya seperti ini. Oke. Jadi tadi yang 120 ini tadi kan kita lihat dia kemudian akan berpindah ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini baru kita bisa mencari nilai P-nya. Oke, jadi nilai P adalah 80, mencari P diketahui F, tingkat bunganya 5%, N-nya itu adalah 1, kemudian yang berikutnya adalah 120, mencari P diketahui F, tingkat bunganya 5%, N-nya itu adalah 2, dikurangi dengan 100, ini yang dikurangi ya, berarti 100 mencari P diketahui F 5% 3. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke. Silakan kalian ulang lagi, dicermati lagi. Kalau nanti ada yang belum paham, boleh ditanyakan kembali. Jadi untuk hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.